Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Deo. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang bagaimana ilmu pemasaran dalam pertanian. Di mana kita tahu di setiap komoditas pertanian itu pasti ada pemasaran kalau memang komoditasnya itu dikomersilkan hingga mencapai keuntungan. Tapi di dalam pemasaran itu ada beberapa tahap yang dilakukan dalam proses pemasaran. Kebetulan teman-teman, saya itu bersama teman saya Taufik Dermawan yang baru saja Taufik Dermawan SP yang baru saja lulus sidang skripsi. Yang dibahas itu ialah pemasaran tentang anggrek. Mungkin kita bisa langsung saja bersama beliau tanya-tanya bagaimana sih pemasarannya. Oke. Selamat siang saudara Taufik Dermawan SP yang baru saja lulus sidang. Selamat ya, kami ucapkan selamat. Oke. Jadi kita sedikit mau tanya-tanya nih sama saudara Taufik. Itu kemarin skripsinya kalau boleh kita tahu apa alasannya kenapa mengambil pemasaran? Ya, kenapa mengambil pemasaran? Karena yang utama pembatasan judul ya. Karena di sini kita dikit. Iya. Cuma boleh 3. Iya. Nah, saya ngambil pemasaran karena memang saya meneruskan teman saya yang awalnya dia mengambil usaha tani pendapatan. Oh iya, usaha tani terus. Jadi kan saya otomatis nggak boleh nih. Pendapatan udah ada kan. Iya. Jadi saya terpaksa ngambil pemasarannya. Iya. Dan saya ngambil juga judul anggrek karena anggrek Panda 12 ya terutama. Panda 12. Karena di Tangsel itu memang Tangerang Selatan merupakan sentra produksi anggrek terbesar di Tangsel. Di Indonesia tuh? Apa? Di Tangsel. Oh, di Tangsel. Panda 12. Panda 12. Ya, Jadi itulah alasannya kenapa mengambil pemasaran ya. Karena memang kita judul itu terbatas, memang ya benar karena kita di sini memang baru buka peminatan agribisnis yang insya Allah selanjutnya akan ada prodi agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi kita sedikit bertanya-tanya nih bagaimana alur pemasaran itu. Di dalam penelitian saudara Taufik sendiri itu bagaimana alur pemasaran? Itu berawalnya dari titik mulai mana yang diteliti? Oke, mungkin bisa dijelaskan dari mana awal yang diteliti nih, yang diteliti aja ya. Dari mana sampai kemana? Alurnya ada. Kalau dari saya sendiri yang saya temukan di lapangan di pemasaran anggrek Panda 12 ini hanya ada 4 saluran ya. 4 saluran. Jadi petani langsung ke konsumen. Iya, petani ke berapa mengecer langsung konsumen. Terus yang ketiga petani pengkulak dan konsumen. Yang keempat petani sedang mengecer juga tapi mengecer tanaman hias. Iya. Terus dia menjual ke konsumen. Oh, ada 4 saluran. Dan yang paling efektif emang ya petani langsung ke konsumen. Karena petani ini bisa menentukan harganya sendiri sesuai biaya produksi yang dia keluarkan. Beda sama yang dari pedang mengecer ataupun tengkulak. Mereka biasanya menentukan harga sendiri, bukan dari petani yang nentuin. Karena mungkin mereka juga ngambil banyak, jadi bisa atas tawar menawar lah. Negosiasinya mereka. Dan kalau konsumen si petani yang nentuin. Jadi harganya nggak bisa sesuai sama biaya produksi si petani. Gitu. Tapi alasan si petani tadi kenapa dia langsung ke konsumen karena dia memang ingin menentukan harga sendiri atau memang tidak ada hubungan dengan tengkulak apa gimana tuh? Kenapa dia pengen langsung ke konsumen? Ya kalau ke konsumen ini nggak banyak juga sih ya di masa pandemi ini. Iya. Tapi memang saat ini yang paling menguntungkan buat petani memang dia menjual ke konsumen. Gitu. Kadang si konsumennya yang datang langsung. Gitu. Karena bunga anggrek Panda 12 ini bukan hanya sebagai tanaman hias, jadi juga bisa sebagai bunga tabur untuk di kuburan gitu untuk melayat. Bisa buat itu.
Jadi dia bukan cuma sekedar hiasan ya. Oh iya, iya. Kebutuhan rohani juga. Iya, Oke, betul. Jadi memang tadi lebih efektif di mana tadi maksudnya? konsumen Konsum. jual konsumen. Langsung ke. Tapi bukannya untung juga kalau si petani kalau tengkulak, soalnya kan si tengkulak pasti ngeborong nih. Iya. Nah gitu. Apa gimana tuh? Ya bisa menguntungkan juga, tapi Iya. karena pasar juga lagi nggak efektif ya, atau lagi kurang aktivitas pasar, jadi ya terhambat juga Iya. petani, nggak bisa ngejual rutin gitu. Iya. Yang biasanya seminggu sekali mungkin sekarang di masa kayak gini cuma bisa ngejual sebulan paling 2 kali doang. Jadi permintaan dari tengkulak juga berkurang ya, Iya. makanya lebih efektif dari petani langsung ke pembeli. Iya benar. Jadi kalau untuk masalah harga nih, biasanya petani mematokkan harga berdasarkan apa aja nih? Yang bukan Yang diteliti kemarin itu dia berdasarkan apanya kah? oh iya, Bagusnya tanaman atau produksinya apa segala macam gitu. Dia berdasarkan apa dia menentukan harga si petani? kalau yang di lapangan yang saya temui memang nggak ada sih yang membedakan, cuman ada beberapa petani yang menjual sama pohonnya, ada yang cuma tangkainya aja. Itu udah kelihatan lah perbedaan harganya. Itu biasanya kalau per tangkai itu petani ngejual sekitar 1.000 per tangkai 1.000 per rata-rata ya. Oh. Cuma kalau udah jadi bentuk pohon itu bisa 12.000 sampai 15.000 satu pohon yang beserta bunganya gitu. Cuman dia nggak membedakan tangkai ini, misalkan tangkai yang A lebih bagus dari tangkai yang B, itu nggak membedakan gitu sih rata-rata. Yang penting dia kelihatan bagus, warnanya udah dijual. Yang belum kelihatan bagus mungkin dia tunggu dulu nih sehari 2 hari baru kelihatan bagus baru dijual gitu. Jadi yang masih jelek rata-rata sih nggak dijual. Oh, ada tahap seleksi lagi ya? Iya, itu tahap grading lah. Iya. Oke, kita balik lagi ke skripsi saudara Taufik ya. Tadi kan alasannya sudah kita ketahui kenapa gitu. Jadi untuk permasalahan di lapangan ini yang membuat saudara Taufik jadi mengambil judul ini, kenapa? Ada masalah apa yang terjadi di pemasaran ini ya sehingga saudara Taufik mengambil judul ini, meneliti ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, pertama kan saya juga harus sebelum meneliti ini, saya juga harus melakukan yang namanya pra penelitian. Iya, riset Itu kecil-kecil. riset dulu lah. Yang saya cari tahu masalahnya, ternyata yang paling menonjol ada satu yang saya temuin. Ini di saluran yang ketiga yang saya tadi jelasin, di petani, tengkulak, dan konsumen. Di saluran 3 ini, jadi si tengkulak ini dia ngambil sendiri ke lahan. Iya. Dia motong sendiri. Pokoknya si petani ini ya terima hasil aja lah, terima bayarnya aja. Jadi dia nggak usah ngapa-ngapain. Jadi si tengkulak sendiri yang melakukan semuanya sampai dia memasarkan konsumen. Dan yang jengkel di sini adalah si tengkulak ini benar-benar menentukan harga sendiri semaunya dia. Iya. Jadi si petani ini ya karena dia nggak bisa Itu bisa berhubungan langsung. Bisa sih, cuman dia nggak punya hak untuk menentukan harganya sendiri gitu, karena udah sesuai kesepakatan. Jadi si tengkulak yang datang, tengkulak yang mengkredit sendiri, yang penyortiran sendiri, dia juga yang ngangkut masalah penjualannya. Jadi ya kalau si tengkulak pengen bayar dikit, ya udah petani nggak bisa apa-apa. Si petani juga harus menjual walaupun harus rugi gitu. Karena ya mereka juga ngerti lah kondisinya lagi kayak gini kan, pasar lagi berhenti, lagi jarang yang beli. Jadi yang mau nggak mau si tengkulak ini ya udah diiyain gitu, daripada nggak laku kan. Si petani juga butuh untuk ya paling nggak untuk makan lah. Mungkin kalau pupuk dia kayak obat-obatan gitu udah disubsidi sama pemerintah, 2 bulan sekali dia dapat. Jadi dia tinggal gimana caranya untuk memproduksi yang selanjutnya lagi untuk bulan berikutnya. Ya sebenarnya nggak rugi-rugi amat sih, tapi kasihan juga gitu. Harganya itu jauh banget di pasaran. Yang di pasaran bisa 1.000 sampai 2.000 per tangkai. Si tengkulak ini maunya 500 perak per tangkai. Itu kali lipat, iya. bahkan lebih. Nah, itu bisa dibilang
yang nggak ada untungnya sih sebenarnya. Iya, nggak untung dengan Iya. pas-pasan. Bahkan untuk balik modal pun yang saya wawancara itu Iya. nggak balik modal. Kalau per tangkai itu 500, karena ya lagi kayak gini juga, pupuk lumayan mahal juga, lumayan naik, Iya. obat-obatan juga apalagi lagi susah juga pada petani ya, tapi mau nggak mau balik lagi, Iya, iya. kondisi nggak bisa kita nyalain kondisi gitu. Ya, mungkin itu aja sih yang lebih menonjol di lapangan, yang si tengkulak inilah bukan yang jahat, sisanya sih yang nggak terlalu. Jadi permasalahan di sini si tengkulak kurang pengertian lah mungkin Iya. bahasanya, kurang pengertian terhadap kondisi si petani. Iya. Karena si petani juga membutuhkan keberlangsungan ya Iya. sebenarnya. Seharusnya di situ ada saling check and balance ya, saling menguntungkan di situ. Walaupun dia mengambil keuntungan, seharusnya tadi tengkulak yang tadi itu sewajarnya aja. Iya. Menguntungkan bagi petani, menguntungkan bagi dia, dan memuaskan bagi konsumen, begitu ya seharusnya ya. Oke, baik. Oke, baik. Tadi kan saudara bilang kalau yang tadi melalui tengkulak, si tengkulaknya yang mengurus komoditi tadi, anggrek tadi. Dia mengambil ke petani, terus yang ngurus dia sendiri. Ada namanya tadi istilahnya grading ya. Itu yang seperti apa itu? Grading itu mungkin bisa dijelaskan sama kita teman-teman ini lebih detail lagi. Grading itu seperti apa sih, dan itu untuk apa sih grading ini gitu? Itu kan sebuah pengerjaan untuk disiapkan konsumen, itu maksudnya gimana? Ya, kalau grading itu semacam penyortiran atau pilih barang yang bagus lah, produk yang bagus. Jadi si tengkulak ini ya memang dia motongin yang bagus-bagus gitu, yang layak dijual lah. Biasanya kalau anggrek tuh yang dari warna dulu, sama kelopak bunganya udah ada 5 kalau di Panda Douglas. Itu udah paling sempurna lah tangkainya. Ya mungkin seperti itu aja. Jadi selain sortir itu untuk persiapan ke pas dipasarkan itu apalagi tuh si sama si tengkulak tadi? Ya, Selain mungkin dia itu. packing sih. Habis itu dia nge-packing juga sendiri si tengkulak ini. Jadi si petani benar-benar nggak ngeluarin biaya apapun. Dia jadi setelah komoditi sampai ke tengkulak dia cuma nonton aja gitu ya? Iya, di lahan dia benar-benar cuma ya udah nerima hasil bersihnya aja. Dan dia ngambil si tengkulak ini misalkan per tangkai 500 rupiah. Dia bisa ngejual ke konsumen itu 10.000 satu. Itu benar-benar gimana ya? Untungnya perbedaannya jauh banget gitu. Karena si tengkulak juga pinter sih, dia nyari pasar. Dia untuk keperluan apa sih kalau itu? Untuk keperluan ibadah orang-orang Cina, umat Tiongkok. Itu untuk ya upacara keagamaan lah, anggrek ya. Maka mereka berani bayar mahal. Dan cuma si tengkulak yang tahu, si petani itu nggak tahu kalau pasarnya itu ada ke situ. Iya. Mungkin karena si petani juga nggak punya ini ya. Iya. Apa sih, handphone yang memadai gitu, teknologi itu juga berpengaruh sih buat pemasaran. Berarti keunggulan dari si tengkulak tadi bisa memasarkan seperti itu karena dia punya jangkauan ya, jangkauan pengetahuan, punya link kemana barang ini harus disampaikan gitu. Dan itu bukan kalau mungkin ada kebutuhan keagamaan yang seperti itu, memang betul kata saudara Taufik, itu tidak main-main sedikitnya, pasti itu skala banyak gitu. Iya. Buat Imlek juga ini kan dikit lagi. Oh ya, pasti permintaan bakalan menaik ya. Awal tahun gini lagi rame lah punya anggrek. Berarti memang anggrek ini bukan cuma sekedar buat hiasan aja. Iya. Oke, baik. Tadi kita sudah berbicara alasan, masalah, terus ini kita berbicara tujuan saudara Taufik meneliti pemasaran anggrek Panda Douglas ini apaan? Itu kan gini, bisa berguna untuk pribadi, untuk pemerintah. Ya gitu-gitu dah. Itu gimana tuh? Bisa dijelaskan? Tujuannya sih yang pertama untuk saya sendiri. Iya. Saya ingin mencari tahu nih pola saluran tentang anggrek Panda Douglas di Kota Tangsel itu salurannya kemana aja gitu. Iya. Dan memang yang saya teliti tadi hanya ada 4 ya. Terus juga tujuan yang berikutnya untuk mengetahui seberapa besar sih efisiensinya buat si petani ini, tingkat ekonominya. Apakah
dari saluran ini si petani ini bisa sejahtera atau enggak. Ini seperti itu ininya ada dua. Jadi kalau untuk tujuan lain misalnya ini bisa juga ya, hasil penelitian ini bisa jadi menambah ilmu pengetahuan bagi generasi selanjutnya nanti mungkin ya. Ini ya bisa jadi pedoman ya. Iya. Dan untuk pemerintah sendiri ada nggak kegunaan bagi pemerintah biar bisa nanti penelitian ini bisa dijadikan apa gitu sama pemerintah, jadi apa bahan dasar ya. Ini kan penelitian yang ini kan edukasi juga ini kan. Nah, bisa jadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan selanjutnya terkait dengan petani anggrek ini. Untuk pemerintah sih saya berharap semoga pemerintah bisa sih memutus pada rantai yang saluran 3 tadi yang ke Tengkulak. Karena kasihan juga kalau rantai saluran ini masih berjalan, itu kasihan petani yang masih sejahtera lama-lama. Mungkin bisa habis. Karena kan anggrek Panda 12 ini sudah didaulat sebagai bunga ikon Tangsel ya. Sayang banget kalau misalkan 5 tahun ke depan itu udah nggak ada. Karena mungkin ini bangkrut petaninya. Apalagi kalau misalkan si pemerintah ini udah nggak mensubsidi lagi gitu. Iya benar-benar. Untuk urusan produksi kayak pupuk, obat-obatan dan alat-alat pertanian yang lainnya mungkin. Mungkin selain itu ya, ini menurut saya selain mungkin memutus mata rantai bisa juga dibuat harga batas bawah mungkin kali ya. Iya kan. Selain itu mungkin pemerintah bisa langsung membuat sebuah lembaga atau di saat tertentu pemerintah yang langsung menampung kali ya, hasil dari petani tadi ya, untuk mendongkrak harga mungkin. Pemerintah mungkin bisa buat kayak kelompok tani lah. Kelompok tani. Lebih jelas gitu. Jadi hasil kelompok tani nanti pemerintah sendiri yang menghandle ya. Mau itu pemasaran ataupun langsung dikonsumsi, seperti apa modal konsumennya kan? Bisa. Baik, terima kasih nih saudara Taufik. Kita sudah mengulas sedikit tentang penelitian saudara yang tentang pemasaran anggrek Panda 12 di kota Tangerang Selatan. Oke, baik teman-teman. Kesimpulan yang saya ambil dari hasil diskusi singkat ini memang ada beberapa alasan saudara Taufik mengambil, yaitu adanya judul pemasaran itu karena memang ingin meneliti lebih dalam ikon Tangsel, apa itu pemasaran Panda 12, yang dimana ada terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh petani, ya dimana di situ ada perantara yaitu Tengkulak, yang pastinya ini masalah harga sehingga pendapatan petani yang kurang maksimal, yang kurang check and balance dari antara petani dan Tengkulak, yang seharusnya harga yang didapat petani itu bisa lebih tinggi lagi untuk kesejahteraan dan keberlangsungan aktivitasnya sebagai petani anggrek Panda 12 di kota Tangerang Selatan. Dan tujuan saudara ini memang tadi sangat cukup sangat cukup mulia ya, tujuan saudara Taufik ini, yang dimana memang ingin mengetahui lebih dalam pastinya tentang ikon kota Tangsel ini, dan juga beliau berharap ini menjadi perhatian bagi pemerintah kota Tangerang Selatan, sehingga kelak ini akan terus menjadi ikon kota Tangsel. Ya, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan ini dapat menambah informasi kepada teman-teman. Saya Ahmad Dewa Harahap mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.